وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجعلنا وأهله من الصالحين أينما كان وأينما حل. اللهم في مشارق الأرض ومغاربها الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذا المجمع بركة شاملة جامعة خيرات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقضي لنا جميع الحاجات والمطالب والمقاصد والأمنية بجاه خير البرية. أما الله بهذا الجمع العظيم يشفي مرضانا ويعظم ابتلانا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على ما نشرفنا على ما نطلب الزمان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصدق بالحي القيوم الذي لا يموت الابد ولا يفعل اكس بقلبي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبك بكلمات الله التامه من كل شيطان مهان ومن كل عين لامه. وأعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان مهان ومن كل عين لامه. أعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان مهان ومن كل عين لامه. اللهم صل على سيدنا محمد الكساري ومدارك الجانب وجمعنا به في كل أقوالنا وعلى آله وصحبه ينور. يا غلام سميتك بما سماك الله في الأزل عيشة كلية أرنداتي بنت أحمد فرصادق بارك الله لها ولوالديها. يا غلام سميتك بما سماك الله في الأزل عيشة كلية أرنداتي بنت أحمد فرصادق بارك الله لها ولوالديها. فاتحين الله نجعل من أولاد السلام والعافية في خير البرية ويصفي سرائرها ويأخذ لها بالإيمان والحكمة والبيان على ما نسلك وصالحون وعلى ما نشرفنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sebelum kita memulai daripada peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niatan semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Semoga dengan sholawat tadi Allah kabulkan segala hajat kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita, Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga dengan berkat salawat kepada Rasulullah Allah jadikan Nabi Muhammad memanggil nama kita, mengenali wajah kita, mencintai setiap diri kita, dan merindukan diri kita hingga Allah pertemukan nanti kita di dalam surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلرب كل حمد جل أن ينصره العدل اذهب لنا بوجود المصطفى الهادي محمد حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعرضه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومذلك الجاري واجمعنا به في كل أقوالنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, kita muliakan guru kita bersama, yaitu Guru Ahmad Suryani. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia hingga akhirat, dan semoga senantiasa segala perjuangannya demi Rasulullah dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta dan perindu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama bergembira dan bahagia dalam memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita menghauli daripada Allah guru sekumpul yang ke-18. Kita berharap semoga perkumpulan ini menjadi sebab segala hajat biar Allah kabulkan, segala penyakit biar Allah sembuhkan, segala kesulitan di dalam kehidupan biar Allah berikan kemudahan, dan semoga perkumpulan ini akan selalu mempertemukan kita, mempersatukan kita hingga di dalam surga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sebelumnya Allah mohon ampun dan maaf karena tidak bisa hadir dari awal maulid tadi dan tidak bisa berceramah berdiri, kita disiapkan kursi karena kebetulan tadi baru datang dari Ampah itu dari Marambas sekitar 7 jam, jadi daerah Halteng. Jadi kemarin Jumat pagi kami berangkat, acara malam Sabtu, kemudian
kemudian pagi Sabtu jam 2 di sana, lalu bergerak menuju barat baik. Jadi pas tadi itu maghrib hanya sampai. Makanya tadi kita ada hal langsung, ada mandi dulu, kemudian salat, dan alhamdulillah bisa hadir duduk bersama dengan pihak saudara taat guna membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah kita yakin hadirin malam ini adalah malam yang menyenangkan hati Rasulullah. Malam ini adalah malam yang membanggakan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena banyak orang daripada kalangan umat Rasulullah yang sekarang itu masih sibuk dengan dunianya, masih sibuk dengan urusan hartanya, masih sibuk dengan hawa nafsunya, masih sibuk dengan tipu daya dan muslihat syaitannya. Namun di malam ini Allah memilih kita semua. Allah mengkhususkan kita semua, terpanggil hati kita untuk memenuhi panggilan Sayyidina Muhammad, untuk memenuhi panggilan Habibuna Muhammad, untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Maka ketahui hadirin, yakinilah siapa orang yang mau memenuhi panggilan Rasulullah, namanya akan dipanggil Allah dengan panggilan ahli syurga ya Allah. Itu keyakinan kita, itu imannya kita, itu Islamnya kita. Siapa orang yang selama hidup di dunia mau menerima panggilan Rasul, namanya bakal dipanggil nanti di yaumil mahsyar dengan panggilan laqad sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashqa biha abada. Sungguh beruntung siapa yang disebut nama kita, kemudian nama ayah kita. Dengan apa? Dengan keberuntungan yang tidak akan ada lagi kebinasaan baginya selama-lamanya. Makanya dari itu gunakan sisa hidup kita ini memenuhi panggilannya Rasulullah. Panggilan Rasulullah melalui apa? Melalui para ulama. Kalau sudah kita memenuhi panggilan Habibuna Muhammad, pasti nama kita akan dipanggil Rasulullah, akan dipanggil Allah dengan panggilan untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sebelumnya mohon maaf terlebih kepada guru duduknya lebih tinggi, lawatan sepuh-sepuh kita rela minta ampun maaf duduknya lebih tinggi, karena sebagaimana istilah dikatakan sedia payung sebelum hujan, sedia kursi sebelum tejukan. Karena takutnya karena halaman ceramah koyuhan gebuk jam berapa. Itu mah ada oleh pulang viral lah. Tapi belum tejukan di majelis Guru Suryani di Berangkai. Jadi sedia payung sebelum hujan, sedia kursi sebelum tejukan. Jadi mohon maaf duduknya lebih tinggi dari biasa berada. Kalau di kursinya pindah-pindah mana? Baru boleh ceramah jadinya. Hadirin hadirat lagi muliakan Allah. Kita saat ini memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul. Yang mana haruslah kita ketahui bahwasanya Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Jika bagi kita umatnya Nabi Muhammad tidak ada malam yang lebih mulia melebihi malam kelahiran Rasulullah, namun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada malam yang lebih mulia bagi beliau kecuali malam Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Di malam Isra Mi'raj itu malam terbaik bagi Rasulullah, malam termulia, malam teristimewa. Maka wajib bagi kita gembira dengan peringatan Isra Mi'raj. Jangan malah di bulan ini banyak orang bergembira, berbahagia dengan peringatan Isra Mi'raj, ini malah ada tahu-tahu, kada peduli, tidak bergembira sebagaimana yang lainnya, bahkan tidak mau ikut andil untuk memeriahkan Isra Mi'raj. Hati-hati hadirin, orang yang seperti ini imannya perlu dipertanyakan.
Bagaimana mungkin seorang umat Rasul yang mengaku pengikut Nabi Muhammad tidak gembira dengan apa yang menggembirakan Nabi Muhammad? Harusnya gembira, bahagia, karena malam Isra Mi'raj adalah malam di mana Allah memberikan hadiah amanah terindah bagi Rasulullah, yaitu salat. Namun yang perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah bisa meraih kemuliaan Isra Mi'raj ini kecuali dengan banyaknya pengorbanan yang dihadapi Rasul. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun Rasul yang Allah izinkan untuk dapat bertemu dan melihat zatnya Allah melainkan Habibuna Muhammad. Tidak ada nabi manapun, Rasul manapun, bahkan malaikat sekalipun, pimpinannya, presidennya dari malaikat Jibril yang bolak-balik membawa wahyu dari Allah, itu pun tidak pernah melihat zatnya Allah secara langsung. Beliau sampaikan wahyu dari Allah kepada para anbiya dan mursalin itu melalui beberapa hijab. Malaikat Jibril sekalipun tidak diizinkan Allah untuk melihat zatnya yang mulia. Namun baginda Nabi Muhammad SAW, Allah yang mengkhususkan, Allah yang memberikan. Pemberian itu dengan apa? Dengan menjadi satu-satunya makhluk yang dapat berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Habib Ali Habsyi yang maulidnya tadi kita baca, dia mengatakan bahwa minasyaraf alladhi ikhtasallahu ashrafa rasul bi'amalihi ila hadratillah al-barri rasul. Di antara kemuliaan yang Allah khususkan hanya untuk Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad tidak ada, selain Nabi Muhammad tidak bisa hadir, selain Nabi Muhammad tidak mampu hadir. Apa keistimewaan itu? Mi'rajnya Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril menjalani batasan untuk berjumpa dengan Allah, tiba-tiba malaikat Jibril ini terhenti hadir. Malaikat Jibril ini tiba-tiba terdiam. Kemudian kata Rasul, wasil, lanjutkan perjalanan wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, di kulli minna maqamun ma'lum. Setiap dari kita punya kedudukannya masing-masing. Adapun saya ya Rasulullah tidak akan mampu dan bisa melewati batasan ini. Selangkah saja saya lewati batasan yang ada, maka saya akan terbakar ya Rasulullah. Adapun engkau teruskan wahai Habibuna Muhammad. Karena apa? Satu-satunya makhluk yang boleh melewati batasan ini hanya Sayyidina Muhammad. Satu-satunya makhluk yang dipanggil untuk bisa menembus batasan ini adalah Maulana Muhammad. Engkau teruskan, lanjutkan ya Rasulullah. Adapun aku hanya sampai di sini. Tidak ada hadirin satupun makhluk yang memiliki kemuliaan sebagaimana Habibuna Muhammad. Namun yang perlu kita ketahui, Rasulullah mendapatkan itu semua dengan pengorbanan dan perjuangan yang sangatlah berat. Beliau sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, dan terjadi Isra Mi'raj ini diriwayatkan ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun. 10 tahun Nabi di Makkah itu tidak pernah terlepas dari cacian, makian, hinaan, bahkan ingin dibunuh. Satu-satunya manusia setiap kali keluar dari rumahnya kakinya tertusuk duri. Kenapa? Karena ada orang yang menebarkan duri untuk menyakiti Habibuna Muhammad. Bahkan sebelum Nabi mendapatkan Isra Mi'raj, hadirin, dikatakan Rasulullah itu berangkat menuju mana? Menuju ke Kota Taif. Kota Taif itu dari Makkah. Kalau naik bis dengan kendaraan roda 4, itu ditempuh perjalanan mungkin paling cepat 1,5 jam, paling lambat 2 jam. Dan perjalanan dari Makkah ke Taif itu bukan jalanan yang datar namun menanjak, hadirin. Karena Taif itu wilayah dataran tinggi.
Makanya di kota Taif itu dingin. Nah, musim panas tetap dingin, apalagi musim dingin. Kota Taif itu luar biasa, cuacanya dingin. Bayangkan baginda Rasulullah berangkat dari Makkah Al-Mukarramah menuju kota Taif tidak dengan tunggangan, namun dengan kedua kakinya. Jalan kaki. Naik mobil aja 1 jam setengah, paling lancar. Paling lambat 2 jam. Dan Rasulullah jalan kaki menjalani jalanan yang panjang. Sampai di kota Taif, apakah Rasulullah disambut dengan tolak al-badru alaihnya sebagaimana sambutan ahlul Madinah? Apakah Rasulullah ketika datang ke kota Taif dimuliakan disambut dengan kasih sayang? Namun yang didapati Rasulullah masuk ke kota Taif dilempari dengan batu-batuan. Bahkan anak-anak kecil daripada penduduk Taif itu diperintahkan oleh ayah ibunya untuk mengambil batu melempari Nabi sambil mencaci maki Rasulullah. Disambut dengan lemparan batu. Sayyidina Zaid bin Harithah di saat itu yang berangkat bersama Nabi, beliau relakan batang tubuhnya dari kepala sampai kaki jadi lemparan batu. Beliau jadikan badan ini tameng untuk melindungi Habibuna Muhammad. Beliau rela badannya hancur asal Rasulullah tidak hancur. Bahkan saking besarnya lemparan batu yang ada, itu wajah Sayyidina Zaid bin Harithah rusak hadirin. Ada bisa lagi dibedakan mana hidup mana pipi. Bakar saudara. Namun itu pun Rasulullah tidak terlepas dari lemparan batu hingga apa? Kaki beliau tumitnya itu mengeluarkan darah. Ditahan oleh Rasulullah darah dari kaki. Sayyidina Zaid bin Harithah tanya, ya Rasulullah, kenapa biar tahan darah itu dari mengalir? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Zaid, apabila darah seorang Nabi, darah seorang Rasul menetes di atas tanah, Allah akan musnahkan seluruh penduduk orang yang tinggal di sana. Dan aku tidak mau mereka meninggal dalam keadaan sia-sia. Malaikat penjaga gunung hadirin turun, tidak rela melihat kekasih Allah di sana. Tidak rela melihat Habibullah dicaci maki. Tidak rela melihat Sayyidina Muhammad dilempari. Dia turun menghadap Habibullah Muhammad dan dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat kedua gunung Taif dan aku hantarkan kepada mereka, ya Rasulullah. Kata Nabi, apalah, jangan. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man yu'minu billah wa bi rasulih. Namun yang kuharapkan dari malaikat, Allah jadikan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jangan dimusnahkan. Malaikat melihat Nabi sudah dilempari, disakiti, dibuat berdarah. Ada mau mendoakan dengan doa binasa. Kata malaikat, laqad sadaq, sungguh benar yang memberikan nama kepadamu, engkau adalah orang yang berkasih sayang dan berlemah lembut, ya Rasulullah. Ternyata hadirin, ketika bulan Maulid tadi kami berangkat umrah di saat datang ke kota Taif, itu dijelaskan oleh mutawifnya bahwasanya ternyata ada hikmah di balik ketika keinginan Rasul agar Taif itu dibinasakan. Jadi mereka mengatakan bahwasanya hadirin, kota Taif itu adalah kota yang paling terbaik dalam menghasilkan makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi Saudi Arabia paling bagusnya buah-buahan, sayur-sayuran, pangan, makanan itu dari kota Taif. Karena apa, di sana tanahnya subur. Tanahnya subur, makanya kalau pernah melihat di kota Taif itu ada pasar buah. Jadi memang kota Taif ini tempat yang menjadi salah satu sebab ekonomi kehidupan penduduk Saudi Arabia itu bisa hidup. Kenapa Rasulullah dibinasakan? Karena Nabi paham, apabila Taif binasa, tidak akan mungkin umat ini bisa hidup di masa akan datang. Kenapa? Karena semua masalah makanan itu sumbernya dari Taif. Tanah paling subur, tanah paling mudah untuk bercocok tanam, itu di Taif. Makanya kata mereka apa? Semua daerah Saudi Arabia ini
pasokan makanannya, buah-buahannya, sayur-sayurannya semua dari Taif. Selain dari Taif tidak. Nah, subhanallah. Jadi Nabi Muhammad itu tahu mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi Nabi Kadawan dimusnahkan kenapa? Karena memang Taif ini adalah sandaran daripada kehidupan orang-orang di Saudi Arabia. Ya kan berapa dimusnahkan? Ada nama Taif saja. Sebenarnya dari Saudi Arabia musnah. Kenapa? Ada apa? Ada sayur-sayuran dan buah-buah. Ditambah lagi apa? Biar dikatakan bahwa seluruh ulama di Saudi Arabia yang mereka merupakan ahli Quran, ahli hadis, ahli tilawah, ahli fikih, itu kalau dilihat sumber keturunannya dari Taif. Maka Allah buktikan doa Nabi. Apa jalan Nabi dari Bal? Arju Allah min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Namun yang kuharapkan ya Allah, keluar dari tulang sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu terbukti. Ketika Nabi mendapati ujian yang sebegitu berat, akhirnya diberilah Isra Mi'raj. Dan begitu pula kita menghauli Abah bersyukur. Jadi namanya besar sekarang, dimuliakan, dicintai dimanapun. Bahkan termasuk haul terbesar yang dihadiri jutaan manusia. Itu bukan dengan mudahnya. Beliau bisa menggapai daripada kedudukan yang begitu hebat dengan sebab apa? Sabarnya ketika hidup berjuang demi Nabi Muhammad. Apa yang diperjuangkan Abah dulu selama hidup? Dunia, tidak ada. Apa yang diperjuangkan Abah dulu selama hidup? Tahta, jabatan, tidak ada. Yang diperjuangkan di sini selama hidup hanya dua, hadirin, ilmu dan ibadah. Tidak ada selain itu. Sidir selama hidup yang diinginkan hanya ingin membuat bangga Nabi Muhammad, ingin membuat senang Nabi Muhammad. Dengan sabarnya beliau ketika hidup dicaci maki, dihina, difitnah. Bahkan subhanallah yang pernah kami saksikan, Abah Guru itu selama hidup cobaannya pun bukan hanya dari orang awam, bahkan sesama ulama. Bahkan yang lebih dari itu cobaannya adalah apa? Antara cobaan yang beliau dapatkan itu pun datang daripada anak cucu baginda Rasulullah. Jadi orang kalau diuji, dicoba dengan anak cucu baginda Nabi, itu pangkatnya luar biasa hadir kalau berhasil menjalani. Bayangkan nama uji kepada orang biasa, nama uji kepada ulama biasa, nama uji anak cucu baginda Nabi. Ini kualitasnya beda. Ketika beliau sabar menghadapi ujian itu semua, lihat apa yang kita saksikan dalam haul yang persiapannya hanya beberapa hari singkat. Kalau saja yang lalu itu haulnya persiapannya dadakan. Nah, memang akan diadakan untuk tidak umum. Tapi ketika itu langsung diumumkan secara umum persiapannya, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu pun yang hadir. Kayak orang ibaratnya dengan beberapa tahun sudah beberapa bulan persiapan. Lalu waktu acara haul misalnya itu dulu kebetulan ada acara di Amun Taif. Di pagi Ahad itu kami jalan ke Amun Taif. Ada acara di sana siang sama malam. Akhirnya ada orang hadir di sekumpul. Itu masya Allah biarkan setiap jalanan yang kami jalan itu mungkin per menit hitungannya orang yang masuk dari Sungai itu ratusan. Setiap 1 menit 100 orang dan kami dari Martapura sampai Kandangan macet. Kadang-kadang dari Martapura sampai Binuang ada sampai Kandangan. Setiap 1 menit itu kendaraan yang datang dari arah Hulu Sungai 1 menit mungkin 100 orang. Masya Allah kendaraan dia nak membawa anak, nak membawa ini, nak membawa kawan. Betul dong kasih. Masya Allah kami lihat dia tidak hanya terpanggil diri untuk hadir, namun berapa banyak orang yang terpanggil dengan mudahnya, dengan ringannya, dia beri hartanya, dia beri tenaganya, dia beri pikirannya, semuanya diberi kepada Allah untuk haul beliau. Maka dari itu, 2 contoh ini menjadi pelajaran lesson kita. Nabi Muhammad, beliau diberi Isra Mi'raj karena sabar menjalani hidup dengan penuh cobaan dan ujian. Abah Guru sekumpul diberi maqam kedudukan yang sangatlah tinggi karena apa? Selama hidup sabar menjalani ujian dan cobaan dari Nabi Muhammad.
Jadi kita berhak dapat kaya itu selagi hidup, sisa hidup yang ada, perbanyak sabar untuk melayani ajaran baginda Muhammad. Biar kita melayani ajaran Rasulullah, ada harus jadi tuan guru. Masa datang jadi tuan guru siapa? Bicara mahir. Ya kan masa datang ke pulang ke imamah, tadi tinggi, lagi bicara mahir. Namun semuanya punya kesempatan yang bisa berkhidmat melayani ajaran Nabi dengan tenaganya. Aku jangan ada bisa nama-nama tenaga aku dan membantu menyiapkan acara, memberasihi acara setelah selesai tenaga aja. Ada bapak berikan, aku ya ada kepintaran, acara ditambah makmur, tambah besar, tambah bersyari, tambah berkembang. Silahkan berikan pikiran dan kepintaran. Ada misalnya alhamdulillah ya aku ada diisi harta yang berlebih, berikan harta niat untuk khidmatan li Rasulullah masing-masing dilahirkan. Punya kebiasaan apa? Tenaga, pikiran atau harta silahkan. Yang penting jangan sampai seumur hidup ada tahu-tahu lawan ajaran baginda Nabi Muhammad. Ada mau uyuh biasa ajaran Nabi, cuma makanan penuntutan ayuh ada bapak. Mau perjalanan ayuh ada bapak. Mau santai nongkrong ayuh ada bapak. Tapi demi Rasulullah ada mau uyuh. Atau seandainya punya pikiran, punya harta demi Rasulullah ada mau perhitungan 5.000 aja sekalian pengeluaran. Tapi mau biasa mau orang penyanyi 1 juta, ayo sekalian takwa nih. Demi itu semua rela hadirin, namun demi Rasulullah ada rela. Mungkinlah masuk surga nanti. Nah, ada mungkin orang-orang yang bersama dengan Nabi semuanya diberikan untuk Nabi. Makanya alhamdulillah biar di kampung ini, di tempat ini ada pondok pesantren, ada majelis ilmu yang dipimpin dan dibina oleh guru kita, yang memiliki sanad keilmuan bersambung kepada Rasulullah. Jadikan ini ladang amal biar, wasilah biar untuk menggapai senyuman Rasulullah. Karena biar kalau kita ada tahu dengan yang semacam ini, sudah digambarkan Allah apa yang akan terjadi. Wa yawma ya'udzu dzalimu 'ala yadihi. Sebagai contoh, nanti di hari kiamat orang zalim itu akan menggigit jarinya. Kenapa mengikut jari? Sebagai bentuk penyesalan kita digigit. Gigit. Menyesal, jadi jari itu digigit. Kenapa menyesal? Yaqul ya laitani takhadtu ma'a Rasul sabila. Penyesalannya kenapa? Melihat Rasulullah ada cuma karena parah. Dia mengatakan apa? Ya Allah, coba aja selagi hidup di dunia mau ambil jalannya Rasulullah. Apalagi sampai melihat ada orang nanti pinangnya di kampung, pegawai lawannya di kampung, di padang mahsyar. Ingat kalau orang lawan Rasulullah ada yang ini karena kau perang kenapa? Anak-anak lawan Nabi tinggal sekampung lawan kita, pegawai lawan kita. Ini berjuang untuk Rasulullah selagi hidup. Ada kita berjuang hanya untuk dunia. Yang terbaik dia gigit jarinya itu hadirin, saking dia gerigitan, saking dia menyesal sampai apa? Ini jari dari ujung sampai sini putus. Digigit saking ibarat kita tuh menyesal karena terasa pakai. Habis itu digigit dia pulang di sini pakai. Habis itu sampai di sini habis pakai jari jemarinya karena melihat jauh dari baginda Nabi Muhammad. Allah mengukuhkan lagi jarinya ikutnya pulang. Jadi di awal masa dari itu aja, ikut jari sampai pada. Kenapa menyesal? Kenapa lagi hidup ada mau hadir majelis? Ini ucapan mereka. Kenapa harus hidup ada mau berjuang bersama pondok? Ada mau berjuang bersama majelis? Kenapa harus hidup ada tahu-tahu lawan ulama? Ada peduli dengan ajaran baginda Muhammad? Itu biar ucapan orang-orang yang bakal menggigit jarinya di hari kiamat. Makanya dari itu selagi ada kesempatan hidup gunakan bersama-sama. Biar kita bilang terikat dalam perkumpulan ini ikatan kita ini ada bakal putus sampai akhirat kumpul, sampai akhirat ketemu, sampai akhirat bersama. Kenapa? Ikatan karena Allah dan Rasul tidak akan pernah putus selama-lamanya. Itulah yang Allah firmankan, al-akhillah yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin.
Orang-orang yang berteman di dunia namun karena maksiat, kelalaian, kemungkaran di hari kiamat bermusuhan, saling meniwas. Gampang berin yang bawa aku warung play. Jadi jangan bawa. Cek, kenapa menyalahkan aku membawa sih? Mau dibawa ini? Baca cimaki, bahasa sambat, bahasa sumpah. Habis saja iblis sudah, jangan kita lahir. Rasakan nikmati lama-lama ada dari kamu aku. Lalu orang berkawan dalam salawat, zikir, ibadah itu enak. Selalu berkawan dunia sampai akhirat. Nah, makanya dari itu gunakan sisa hidup yang ada ini dari Allah dan Rasul. Insya Allah semoga kita tambah berkah, tambah manfaat, tambah bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa satu sama lain saling menggandeng demi kebaikan, saling menuntun demi kebaikan, hingga akhirnya kita disambut oleh Rasulullah di yaumil mahsyar, disambut oleh Nabi Muhammad di yaumil mahsyar, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj dan haula bisa kumpul. Insyaallah mudah-mudahan hajat semua kabul dan semoga semuanya dipuji dan disenangi oleh Allah dan Rasul, dan mudah sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pulang dalam surga Allah. Apabila seandainya ada salah satu yang lihat di sini, ada terlihat di surga, tolong minta izin sama Rasul untuk memberi syafaat. Cari, pokoknya minat duit yang sih kemarin. Nanti minat duit. Kita berarti ke sana karena Allah dan Rasul, insya Allah sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan lu mohon maaf selesai acara jangan bersalaman. Kalau lu membawa awak itu sudah kanan kiri melayang. Jadi insya Allah salam dengan hati aja. Dan kita selalu sehat afiat, mengulang segala hal dunia akhirat, dan yang saudara Allah berikan kebahagiaan, kesenangan, senyum yang tidak akan pernah habis hingga akhir kita bersenyum bersama di surga berhadapan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi Muhammad بحسن الخاتمة والقبول الله لكم. Kalau mau ke sini pulang karena di belakang saya, kalau mau di sini aja bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.